wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Melanjutkan kajian dari salah satu kitab Ahkam yang dikaji oleh saudara kita di Islam Jamaah. Kita buka halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Bundarun, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihabin. Qala berkata Tariq bin Shihab, awwalu man qaddamal khutbah. Pertama kalinya orang yang mendahulukan khutbah qabla sholati, sebelum salat Id ini, yaitu Marwan. Jadi Ibnu Syihab, Tariq bin Syihab ini menjelaskan orang pertama kali yang melakukan khutbah sebelum salat hari raya, dia adalah Marwan. Marwan itu adalah gubernur di Madinah saat itu. Jadi dia menyamakan antara sholat Id, praktek sholat Id dengan praktek sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan mengawali dengan khutbah terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Nah, Marwan bin Hakam ini ketika menjabat sebagai gubernur, ketika pelaksanaan sholat Id, dia juga mengawali khutbah dulu. Yang umumnya umat Islam sebelum ada gubernur Marwan ini melakukan sholat Id itu diawali dengan sholat dulu baru khutbah. Ketika Marwan jadi gubernur, dirubah seperti sholat Jumat, yaitu diawali dengan khutbah dulu baru kemudian sholat. Faqama rajulun faqala li Marwan khalafta sunnah. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, dia menegur Marwan yang saat itu khutbah, mengawali khutbah dulu kemudian sholat, ditegur oleh si rajul ini. Khalafta sunnah, wahai Marwan, kamu telah menyelisih sunnah. Sunnahnya itu kalau sholat Id itu diawali dengan sholat terlebih dahulu baru khutbah. Sedangkan engkau mengawali khutbah dulu baru sholat. Ini berarti menyelisih sunnah. Faqala ya fulan turikama hunalika. Ketika Marwan ditegur oleh laki-laki itu, Marwan berkata, ya fulan turikama hunalika. Wahai fulan, kalau sholat didahulukan, nanti mereka akan meninggalkan tempat dan tidak mendengarkan khutbah. Jadi tujuannya Marwan memulai khutbah dulu disamakan dengan sholat Jumat itu agar jamaah saat itu tetap mendengarkan khutbah dan sholat berjamaah, sholat Id bersama Marwan. Tapi ini ya nggak boleh karena sunnahnya sholat Id itu diawali dengan sholat dulu baru khutbah. Faqala Abu Sa'idin, maka berkatalah Abu Sa'idin, amma hadza faqad qadha ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id, seorang sahabat yang saat itu masih ada, dia mendengarkan teguran rajul ini kepada Marwan. Kemudian dia berkata, adapun orang ini, si rajul ini yang menegur kamu wahai Marwan, maka dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu menasihati kamu. Karena saya sendiri mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ro'a mungkaron fal yungkirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Wa man lam yastati' fa bi lisanihi. Maka jika tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa bi qalbih. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan menggunakan
hati, didoakan. Wadzalika aful iman. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi mengubah kemungkaran dengan menggunakan hati, dia mendoakan, dia tidak memungkiri bahwa itu kemungkaran, tapi tidak mampu mengubah dengan tangan dan lisan, maka lewat hati. Hatinya itu ingkar terhadap perbuatan itu. Kalau sudah ingkar, inilah yang dimaksud dengan iman yang paling rendah. Jadi kandungan hadis ini secara global memiliki beberapa pelajaran yang penting. Di antaranya pentingnya kita mengikuti jejak petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, apalagi dalam hal ibadah. Tidak dibenarkan bagi siapapun menyelisih Rasulullah, baik karena mengikuti hawa nafsunya sendiri atau mengikuti ajaran manusia, padahal petunjuk dari Allah dan Rasulnya sudah ada, sudah tetap. Maka kita tidak boleh dalam hal ibadah, tidak berhak mempunyai pilihan lain. Allah Ta'ala sendiri berfirman, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Surat Al-Maidah ayat 48. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran. Kebenaran yang sudah datang kepada kita, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, maka kita tidak boleh berpaling dari kebenaran. Nah, dalam konteks hadis ini adalah dalam tata cara sholat id. Dalam tata cara sholat id harus mengikuti apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah dalam hadis ini yang jadi gubernur saat itu adalah Marwan bin Hakam. Adalah orang yang pertama yang ingin mengubah sholat id yang awalnya sholat dahulu kemudian diakhiri dengan khutbah. Oleh Marwan dimulai dengan khutbah dulu, baru kemudian sholat. Ini benar-benar menyelisihi sunnah, menyelisih sunnah. Menurut Imam Ibn Daqiq, rahimahullah itu syarah Arba'in Nawawiyah itu dia menjelaskan, membahas tentang hadis ini, wa fi hadzal hadis dalilun annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwan. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya tidak ada orang yang mempraktekkan praktek seperti ini sebelum Marwan. Artinya sholat id yang dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya itu sesuai dengan petunjuknya Nabi. Baru ketika Marwan menjabat sebagai gubernur, dia ingin mengubah. Tujuannya bagus agar jamaah saat itu mendengarkan khutbah terlebih dahulu, baru sholat berjamaah saat id. Tapi tujuan bagus itu tidak cukup jika menyelisihi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bolehnya seseorang, di hadis ini juga, di kisah ini juga menunjukkan bolehnya seseorang menasehati penguasa secara terang-terangan. Marwan kan sebagai penguasa itu saat itu, ya kan? Jika dia melakukan kesalahan secara umum, maka boleh seseorang jika mampu dia menasehati langsung, karena yang melakukan ini adalah seorang tokoh, kemudian melakukan kesalahan secara umum, maka saat itu juga boleh dinasihati secara terang-terangan, boleh. Nah, ini kan dalam hadis itu kan ungkapan dari perkataan Rasulullah SAW, man ra'a mungkaran falyunkirhu biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi. Ini menunjukkan perintah dari amar ma'ruf, termasuk perintah dari amar ma'ruf. Nah, seandainya amar ma'ruf dan nahi mungkar menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dan bahkan tidak wajib dilakukan, dan bahkan tidak boleh melakukan. Oleh karena itu para ulama itu mengatakan sesungguhnya mengingkari kemungkaran menghasilkan salah satu dari empat poin.
Sesungguhnya mengingkari kemungkaran itu menghasilkan salah satu dari 4 poin, 4 hal. Yang pertama, hilangnya kemungkaran. Yang kedua, berubah menjadi kemungkaran lebih ringan. Dia nahi mungkar, melarang kemungkaran dengan tujuan hasilnya ini tetap ada kemungkaran, tapi kemungkarannya lebih ringan. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, kemungkaran itu berubah menjadi kemungkaran yang semisalnya. Sama, efeknya itu sama. Dia melakukan kemungkaran, tapi hasilnya ini juga menimbulkan kemungkaran yang sama, potensinya sama. Yang keempat, berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Jika yang terjadi adalah keadaan yang pertama dan kedua, yaitu hilangnya kemungkaran atau kemungkarannya ini menjadi lebih ringan, maka perbuatan mengingkari kemungkaran hukumnya wajib. Hukumnya wajib, mengingkari kemungkaran hukumnya wajib. Namun jika keadaan yang nomor 3 berubah menjadi kemungkaran yang semisalnya sepadan, maka ini ada perlu pertimbangan, harus ditimbang lagi, karena hasilnya juga menimbulkan kemungkaran yang dampaknya sama, seimbang, potensinya sama. Sedangkan yang keempat, merubah kemungkaran tapi hasilnya itu menjadi kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh dilakukan karena tujuan utama dari mengingkari kemungkaran adalah untuk menghilangkannya atau untuk meringankan atau mengecilkannya. Kalau dampaknya lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Ini contohnya. Nahi mungkar itu contohnya. Apabila ada seseorang ingin menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi konsekuensinya dia tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Konsekuensinya dia tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah, bahkan terlambat mengerjakan sholat berjamaah. Ada konsekuensinya, dia memerintahkan sesuatu yang baik, memerintahkan perbuatan sesuatu yang baik, tapi konsekuensinya dia harus meninggalkan sholat berjamaah, sholatnya menjadi sholat munfarid, atau bahkan sholatnya terpontal-pontal. Ini berarti kan mengakibatkan ditinggalkannya satu kewajiban demi sesuatu yang sifatnya sunnah, baik saja, maka tidak boleh. Atau begitu pula perbuatan nahi mungkar, melarang kemungkaran. Seandainya ada seorang yang ingin melarang kemungkaran, yang kemudian menghasilkan pelakunya melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh melakukan pelarangan terhadap kemungkaran itu. Ini untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi. Makanya dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah sendiri melarang, dan janganlah kalian memaki-maki sesembahan-sembahan mereka, memaki atau mencela sesembahan Tuhannya orang-orang musyrik. Karena apa? Karena nanti mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu, bighairi ilmin. Surat Al-An'am ayat 108. Sesungguhnya mencela Tuhan orang-orang musyrik itu tidak dilakukan, boleh-boleh saja. Hukum asalnya, hukum dasarnya itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena menimbulkan mafsadat yang sangat luar biasa, kerusakan yang luar biasa, ya kan? Mencela Tuhan dari orang musyrik boleh-boleh saja, tapi Allah di sini melarang, tidak boleh, karena menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada maslahatnya. Ditimbang antara mafsadat dengan maslahatnya, ternyata lebih besar mafsadatnya, lebih besar kerusakannya. Maka Allah melarang mencela Tuhannya orang-orang musyrik. Karena mereka kan membuat Tuhan itu untuk tandingan kepada Allah. Jelas musuhnya Allah. Kita mencela musuhnya Allah, Allah tidak dilarang. Karena apa? Karena berpotensi mereka akan mencela Allah dengan tanpa ilmu.
dengan tanpa ilmu. Maka di sini teman-teman yang sudah hijrah, saya nasihatkan kepada teman-teman semua, meskipun kita tahu kemungkaran yang ada dalam jokam, termasuk imam tokoh yang dibaiat, kita tidak perlu mencela tokohnya secara brutal. Jangan. Karena itu bukan bentuk dakwah dari sunnah, bukan bentuk dakwah dari ulama-ulama. Jangan mencela mereka, tapi sampaikanlah kebenaran kepada mereka. Apa yang salah disampaikan. Jangan mencela personalnya. Saya sering melihat, membaca teman-teman kita yang sudah hijrah menyerang personalnya, termasuk menyerang imamnya, tokohnya Islam Jamaah. Itu tidak boleh. Itu justru menutup pintu dakwah. Jadi sampaikan yang salah itu apa, disampaikan, hadisnya seperti ini, yang benar seperti ini kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan dan membalas dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Hadatsana Qutaibah hadatsana Hamad ibn Zaidin anil Mu'alla ibn Ziyad raddahu ila Muawiyah ibn Qurrah raddahu ila Ma'qil bin Yasarin raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda, siapa Nabi, al ibadatu fil harji, adapun melakukan ibadah fil harji, di dalam masa harji. Harj itu bisa bermakna sulit atau bisa bermakna kekacauan, huru-hara. Maka kata Rasulullah, pahalanya kal hijrati ilayya, seperti orang yang hijrah kepadaku. Harj itu, kalau Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa harj ini adalah waktu fitnah atau kerusakan dan semerawutnya perkara manusia. Jadi perkara dalam keadaan kondisi saat itu sudah carut marut. Maka Rasulullah mengatakan orang yang bisa melaksanakan ibadah, orang yang melaksanakan ibadah bisa menghadirkan hatinya untuk Allah, ibadah untuk Allah di masa harj, di masa yang kacau, maka pahalanya sebagaimana dia hijrah bersamaku. Ini termasuk begitu pula ketika kondisi peperangan. Dalam kondisi peperangan dia bisa melaksanakan ibadah, menghadirkan hatinya untuk Allah. Dalam kondisinya saat itu ada ketakutan, kepanikan, atau kondisi saat itu memang ekonomi sedang kacau. Ekonomi sedang kacau, kehidupan sosial carut marut, bingung. Bingung mencari kebenaran pada siapa, mencari fatwa kepada siapa. Karena kondisi manusia sedang diuji. Maka dalam kondisi seperti ini, siapa saja yang bisa menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kondisi semacam ini, dia perhatian terhadap sholatnya, dia perhatian terhadap zikirnya, dia perhatian terhadap membaca Al-Qur'annya, dia juga bisa memaksimalkan akhlakul karimah, bisa menjaga akhlaknya dan bisa menyambung silaturahim, maka seakan-akan dia sedang hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, kondisi saat ini memang dalam kondisi fitnah, kondisi tidak nyaman, ujian di mana-mana. Bulan Agustus kemarin, akhir bulan itu kan kondisi yang carut marut, ekonomi carut marut, keadaan negara juga keamanan carut marut. Ini kita tetap bisa menjaga, tetap bisa di jalan Allah, pegang erat-erat agama Islam di zaman ini, karena zaman ini penuh dengan fitnah. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar terkadang disalahkan, karena memang zaman fitnah. Maka jadilah orang yang bijak atas setiap apa yang kita dengar, bijak terhadap apa yang kita lihat, yang kita saksikan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa hidayah menetapi agama Islam di zaman seperti ini, zaman fitnah ini begitu berat. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan,
ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabiti 'ala jamri. Akan datang suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh di dalam agama Islam, dalam agamanya, itu seperti orang yang menggenggam bara api karena saking beratnya. Ini di akhir zaman. Nah, di akhir zaman saking beratnya kita ibadah, kita menghadirkan hati kita kepada Allah, saking beratnya gangguan, godaan, cobaan, ujian, carut marutnya. Ketika kita bisa menghadirkan hati kita kepada Allah, bisa sabar menetapi Islam, bisa sabar dalam ibadah, maka Rasulullah SAW mengatakan sama seperti hijrah bersamaku. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Lais ibn Sa'din an Ibn Shihabin an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam, demi Allah, sungguh sangat dekat sekali waktunya di antara kalian ibnu Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam, Isa al-Masih alaihissalam, itu akan turun di kalangan kalian. Nabi Isa ini akan turun di kalangan kita. Hakaman muqsiton, Nabi Isa turun menjadi juru hukum yang adil. Jadi juru hukum yang adil. Fayaksirus salib wa yaqtul khinzir. Nabi Isa turun nanti akan memecah salib-salib dipecah. Akhirnya ini memecah salib tidak kok langsung datang ke gereja kemudian memotong salib, itu tidak. Nabi Isa turun, Nabi Isa itu kan nabi yang diakui oleh umat Kristiani. Umat Kristiani juga meyakini bahwa Isa nanti akan diturunkan sebagai Mesias, sebagai ahli juru selamatnya. Ketika Isa turun dan dikenali oleh orang-orang Nasrani bahwa dia adalah Isa, kemudian Isa ternyata turun membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian orang-orang Nasrani juga akan masuk ke dalam Islam, yang mengakui Isa sebagai juru selamatnya, dia juga akan masuk ke dalam Islam. Dengan demikian gereja-gereja akan tutup. Dengan demikian sudah tidak ada salib lagi yang disembah karena Isa sudah turun. Maka musuhnya Islam saat itu adalah orang Yahudi. Nah, ini maksud dari fayaksirus salib. Bukan berarti Isa datang kemudian memecahkan salib-salib, itu tidak. Tapi dengan menyampaikan kebenaran Islam, akhirnya orang-orang berbondong masuk dalam Islam. Dengan orang yang mempercayai Isa bahwa membunuh babi itu dalam Islam diharamkan. Dengan menyampaikan kebenaran Islam, otomatis orang yang semula makan babi, menghalalkan babi, dengan masuknya Islam, otomatis mereka membunuh babi. Artinya tidak ada lagi yang memakan babi, ya kan? Tidak ada lagi yang memakan babi. Wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah. Kemudian pajak diletakkan, karena Isa sebagai juru hukum yang adil. Sedangkan pajak itu bukan sesuatu yang adil. Dengan adanya Isa, akhirnya pajak itu dilarang. Dan tidak ada pajak lagi. Kalau tidak ada pajak lagi, otomatis harta ini akan barokah. Dengan demikian, wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun. Harta saat itu menjadi barokah, melimpah ruah, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima. Nah, dalil-dalil turunnya Isa alaihissalam itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh sabda-sabda Nabi dalam Al-Hadis, dan disepakati oleh ijma' oleh ulama-ulama. Dan nggak cuma orang di luar Islam, orang Islam sendiri pun
Ada yang punya pemahaman bahwa Isa itu sudah mati, ya, tidak turun, itu ada. Maka ini terbantahkan karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa innahu la ilmu sa'ah. Dalam surat apa nih kok? Zukhruf ayat 61. Fala tamtarunna biha, dan sesungguhnya dia Isa, maksudnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, oleh karena itu janganlah kalian ragu tentang kiamat. Artinya salah satu tanda kiamat yaitu turunnya Isa alaihissalam. Nah, itu kan dalam riwayat At-Tabari, beliau menukil beberapa tafsir dari kalangan salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Suddi atau Ibnu Zaid, lafaz dari innahu, lafaz hu kata ganti hu itu adalah Isa bin Maryam. Wa innahu la ilmu sa'ah. Jadi sesungguhnya Isa ini termasuk benar-benar menjadi pertanda akan datangnya as-sa'ah. As-sa'ah itu kiamat. Dengan turunnya Isa ke dunia itu tanda akan rusaknya dunia dan akan datangnya kehidupan akhirat. Yang kedua dari Al-Hadis termasuk ini, Rasulullah mengatakan la yushikanna ayyang zilafikum ibnu Maryam. Dan hadis-hadis yang lain, banyak sekali hadis. Termasuk salah satunya Rasulullah mengatakan ada 10 tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satunya yaitu turunnya Isa alaihissalam. 10 tanda itu. Ya, Nabi kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan 10 tanda. 10 tanda, lalu beliau menyebutkan yang pertama fadzakar ad-dukhan. Yang pertama itu adalah turunnya ad-dukhan. Yang kedua yaitu ad-dajjal, munculnya dajjal. Yang ketiga ad-dabah. Ad-dabah itu binatang melata yang muncul dari bumi. Kemudian watul isyamsi min maghribiha. Kemudian munculnya matahari dari arah terbenamnya. Itu yang keempat. Yang kelima ini wa nuzul Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Isa alaihissalam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam wa Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang ketujuh salah satu khusuf. Jadi ketujuh, ke-8, ke-9 ada 3 goncangan. Salah satu khusuf. Khasfu bil masyrik, goncangan, ini longsor raksasa. Jadi gempa yang luar biasa. Yang pertama gempa di daerah timur, longsor di daerah timur. Kemudian gempa di daerah barat, khasfu fil maghrib, daerah barat. Kemudian yang ke-9 khasfu di jaziratil Arab, di daerah jazirah Arab ini juga terjadi gempa. Ini di akhir. Baru yang terakhir, tanda yang terakhir wa kharadzalika naru takhruju minal Yaman. Jadi tanda yang terakhir yaitu api yang keluar, api yang sangat besar keluar dari daerah Yaman. Api ini yang menggiring manusia menuju tempat tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia menjadi satu. Jadi bumi ini dipenuhi dengan api, kemudian manusia mencari tempat selamat sehingga api ini mengelilingi mereka. Itu salah satu 10 tanda dari munculnya 10 tanda dari kiamat. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dari ijma, ulama sepakat dan percaya bahwa di akhir zaman Isa al-Masih itu akan turun. Nah, akidah tentang penetapan turunnya Nabi Isa ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karena didasari dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menyelisihi. Barang siapa yang menyelisihi keyakinan bahwa Isa ini turun, maka sungguh dia telah menyelisih nas dari Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka hakikatnya dia berada di bibir jurang menuju
kekafiran, menuju neraka. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan dan kebinasaan. Kemudian kita Hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin al-Ala bin Abdurrahman bin Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julus. Nabi berdiri di antara di tengah-tengah manusia yang sedang duduk. Faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarikum. Maukah kalian saya beri kabar tentang orang yang paling baiknya kalian dari sejelek-jeleknya kalian. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku beritahu sebaik-baik dan seburuk-buruknya orang dari kalian? Ternyata qala fasakatu. Sahabat ketika ditanya Rasulullah seperti itu, mereka diam. Faqala dzalika thalatha marrat, sampai Nabi mengulangi kalimat itu 3 kali. Ala akhbirukum bi khairikum min syarrikum. Diulangi sampai 3 kali. Faqala rajulun bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Nggih, wahai Nabi, ceritakan kepada kami orang-orang baik kami dan orang-orang jelek kami. Qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Dia itu selalu diharapkan, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli menolong, orang yang ahli membantu. Ketika disebutkan namanya ini, yang teringat adalah kebaikan-kebaikannya. Si fulan itu orangnya baik, dia baik, dan orang lain tidak pernah merasakan keburukannya. Artinya keburukannya itu hampir tidak ada dan tidak merusak yang lain. Orang lain selamat, wayu man syarruhu. Orang lain aman, merasa aman dari keburukannya. Sedangkan wasyarrukum man la yurja khairuhu wala yu'man syarruhu. Dan sejelek-jeleknya kalian adalah orang yang sama sekali tidak diharapkan kebaikannya. Artinya ketika disebutkan nama itu, yang terlintas dalam pikiran manusia saat itu adalah kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Dan orang lain tidak merasa aman dari keburukannya. Artinya orang lain itu tidak bisa selamat dari keburukannya. Dia punya tipikal yang buruk, ya kan? Juga memang dikenal tipikal yang buruk. Sehingga orang lain ketika disebutkan namanya, yang ada dalam pikiran itu adalah keburukan-keburukannya. Itu. Jadi memang Rasulullah itu sering menyebutkan khairukum, inna khyarukum. Itu kan sering, inna khyarukum. Itu kan sering Rasulullah mengatakan, termasuk khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Itu kan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Inna khiyarukum ahsanukum qadha. Itu juga ada semua. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Ini termasuk sebaik-baiknya orang yang namanya disebutkan, yang terngiang dalam pikiran orang lain adalah kebaikannya. Termasuk khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dari kepada keluarganya. Jangan kebalik, kadang kepada orang lain baik, tapi kepada orang pada keluarganya, anggota keluarganya buruk. Ini jangan sampai kebalik, sehingga istrinya, anak-anaknya kena mental. Termasuk fakhiyarukum fil jahiliyah, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, kita faqahu. Ketika mereka paham, di dalam masa jahiliyah dia orang yang paling baik, dalam masa Islam pun ketika dia faham faham agama, maka dia menjadi orang yang paling baik. Banyak sekali Rasulullah mengatakan khiyarakum man atau ama waradus salam. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Khiyarukum banyak khiyarukum banyak, intinya banyak sekali yang yang Rasulullah sampaikan tentang sebaik-baiknya manusia. Termasuk yang terakhir poinnya itu wa khairun nasi anfa'uhum
linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hadisna Muhammad, satu hadis lagi. Hadisna Muhammad bin Bashar, hadisna Ibn Abi Adi, an Humaydin, an Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada orang lagi, tidak ada orang yang di muka bumi ini menyebut kalimat Allah Allah. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau berkomentar, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Jadi kiamat hanya akan terjadi menimpa manusia-manusia yang paling jelek. Ala syiraril khalqi, makhluk yang paling jelek. Hum syarru min ahlil jahiliyah la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihim. Mereka adalah orang yang lebih jelek dibandingkan orang-orang jahiliyah. Hum syarru min ahlil jahiliyah. Orang yang paling jelek itu yang menjumpai kiamat itu orang yang paling jelek, lebih jelek daripada penduduk jahiliyah, daripada orang-orang jahiliyah. La yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihim. Doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah tidak diterima, illa raddahu alaihim, ditolak oleh Allah. Karena orang iman hakikatnya ketika kiamat datang, orang iman itu sudah tidak ada, sudah mati. Jadi orang iman tidak menjumpai kiamat. Termasuk yang disampaikan oleh sahabat tadi, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, menuturkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang iman di akhir zaman. Rasulullah mengatakan, kemudian Allah mengirim angin, tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski masyaha masul harir. Jadi Allah mengirim angin seperti semerbaknya minyak wangi, sangat lembut, seperti semerbaknya minyak wangi, sangat lembut rasanya, seperti menyentuh sutra. Masyaha masal harir, sentuhannya lembut seperti sentuhan sutra. Sutra itu lembut. Fala tatruk nafsan fi qalbi mithqalu habbatin minal iman illa qabatahu. Setiap diri, setiap jiwa yang di dalam hatinya ada keimanan sebiji sawi, maka dia akan merasakan sentuhan dari angin ini. Sentuhannya dari angin ini. Setelah menyentuh, maka angin ini akan qabatahu, mematikannya. Jadi yang mencium angin itu, wanginya angin itu adalah hanya orang-orang iman, sehingga ketika dia mencium wanginya angin itu, orang iman yang mencium anginnya itu langsung mati, sehingga tidak ada orang iman sama sekali. Tsumma yabqa syirarun nasi alaihim taqumus sa'ah. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang paling jelek, sehingga saat itu terjadilah kiamat. Nah, dengan sifatnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah mengirim angin yang sangat lembut sehingga bisa dirasakan oleh orang iman. Kemudian Allah mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan kelembutan angin itu, seperti kain sutra itu. Maka dalam hadis ini diterangkan bahwa nanti di akhir zaman itu yang menjumpai kiamat itu orang sudah tidak mengenal Allah lagi, tidak mengenal Allah. Nah, burukan yang tersisanya keburukan dari orang-orang yang orang iman sudah habis, sudah nggak ada. Yang ada hanyalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang paling buruk, tidak mengenal Allah sama sekali. Sehingga yang menjumpai kiamat saat itu adalah orang-orang yang paling buruk, tidak ada orang iman sama sekali. Maka sejelek-jeleknya orang adalah orang yang menjumpai kiamat itu. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.